adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mata pelajaran kelas 7, yakni matematika. Apa coba tebak? Yaps, betul sekali. Kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya akan mengingatkan kepada adik-adikku semua di seluruh Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap stay at home, pakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan ya. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah walaupun kita tetap di rumah saja. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari bilangan bulat dan jenis-jenis operasi bilangan bulat, selanjutnya kita akan belajar dan akan mengetahui tentang kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, apa aja itu? Kompetensi dasarnya meliputi, ya bisa kita lihat bersama ya. Jadi kompetensi dasar pada materi bilangan bulat itu terdapat dalam kompetensi dasar 3.1, 3.2, 4.1, dan 4.2. Mengenai apa? Mengenai bilangan bulat, operasi bilangan bulat, dan juga berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi bilangan bulat. Nah, sudah bisa dipahami dari kompetensi dasar berikut ini ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada skema bilangan bulat. Nah, tentu penting sekali teman-temanku kita mengetahui skema bilangan bulat. Karena apa? Dari situ kita tahu, oh bilangan bulat itu awalnya dari mana sih gitu. Bilangan bulat itu apa sih gitu ya. Sebelum masuk ke definisi, kita belajar terlebih dahulu dong tentang skema bilangan bulat. Nah, mohon maaf ya agak batuk sedikit. Jadi kita masuk kepada ini skema bilangan bulat. Nah, skema bilangan bulat itu berasal dari yang pertama sendiri ada bilangan kompleks. Selanjutnya, bilangan kompleks itu memiliki dua cabang. Mudahnya seperti itu aja ya, memiliki dua cabang. Apa aja? Itu bilangan imajiner, selanjutnya dan bilangan real. Selanjutnya bilangan real itu memiliki dua cabang juga. Apa aja? Bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional selanjutnya memiliki dua cabang. Kenapa ya dua cabang terus ya? Ya, seperti itulah ya. Bilangan rasional memiliki dua cabang, yakni bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, dari sini nih mulai kelihatan bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki dua cabang, yakni bilangan cacah dan bilangan negatif. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya baru bilangan cacah ini memiliki dua bilangan juga, memiliki dua cabang, yakni bilangan asli dan bilangan nol. Jadi dapat diketahui bersama bahwasannya pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan kemudian bilangan negatif. Bisa dipahami bersama ya teman-temanku dan adik-adikku semuanya. Ya, selanjutnya kita memasuki materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya penting kita ketahui, sudah kita belajar mengenai pengertian bilangan bulat. Nah, penting sekali kita mengetahui tentang garis bilangan. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui nih, kita sudah belajar bersama mengenai pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, dari sini kita tahu kan, ini garis bilangannya gitu ya kan. Nah, garis bilangan itu sendiri ini ada, teman-teman bisa dilihat, ada negatif 2, ada negatif 1, ada 0, ada 1, 2, 3, sampai 5. Nah, kalau kita tadi sudah belajar, pengertian dari bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Oleh sebab itu, di sini bisa diketahui bilangan cacah itu mana aja sih? Nah, bilangan cacah itu adalah 0 dan bilangan asli. Berarti 0 ke kanan itu adalah bilangan cacah, kemudian negatif 1 ke kiri itu adalah bilangan negatif. Bisa diketahui ya adik-adik dan teman-temanku semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada
bilangan bulat itu terdiri dari apa aja sih gitu. Bilangan bulat itu yang pertama terdiri dari bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selanjutnya semakin ke kanan itu adalah bilangan cacah. Misalkan nih ya, bisa dilihat di contoh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terbatas. Itu adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan bulat lagi itu terdiri dari bilangan apa aja? Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi kalau bilangan cacah itu mulai dari angka 0, kalau bilangan asli itu mulai dari angka 1. Misalkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini adalah bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, itu bilangan yang habis dibagi 2. Misalkan apa aja? Pasti bisa kasih contoh. Nih kan sudah jelas semuanya ya. Ada bilangan genap. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis ketika dibagi 2. Kebalikan dari bilangan genap. Ya, 1, 3, 5, 7 seperti itu ya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak habis, bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri ya. Jadi contohnya ini. Gitu. Kalau bilangan ganjil itu biasanya bisa ditulis 2n plus 1. Kalau bilangan genap itu biasanya bisa ditulis 2n. Itu ya adik-adikku semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi hitung. Tadi sudah KD 3.1 kan udah tentang pengenalan bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 3.2, KD 3.2 mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada berapa coba? Ya, ini bisa dilihat bersama bahwasanya operasi hitung pada bilangan bulat itu terdiri dari 4. Ada 4. Ya, ini apa aja? Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada perkalian, dan ada pembagian. Ya, kemudian di situ bisa dilihat bersama ya bahwasanya operasi penting dalam penjumlahan dan pengurangan itu adalah A ditambah negatif B atau A ditambah min B sama dengan A dikurangi B. Seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan nih ada sebuah angka 7 ditambah negatif 4, berarti sama dengan 7 dikurangi 4. Dan jawabannya berapa? Benar sekali, jawabannya adalah 3 ya. Kemudian kita masuk ke operasi hitung selanjutnya. Ada perkalian dan penjumlahan. Nih, bisa kita amati bersama. Ya, jelas sekali ya di situ bahwasanya operasi bilangan bulat itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, ada unsur identitas, kemudian tertutup ya. Jadi kalau komutatif itu adalah pertukaran. Misalkan 4 ditambah 8 itu sama dengan 8 ditambah 4. Jadi nilainya sama, yakni 4 tambah 8 ya 12. Jadi nilainya adalah 12. Terus selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu ada pengelompokan. Nah, bisa diamati ya teman-temanku semuanya di sini. Jadi ada 4 dikali buka kurung 5 kali 6 tutup kurung. Jadi sama dengan ini kurungnya pindah depan. Jadi dalam kurung 4 kali 5 kali 6 sama dengan nilainya sama, yakni 120. Selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, bisa diamati ya. Disebar. Nilainya juga bakal sama. 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan ya, benar sekali 14. Selanjutnya sifat operasi hitung bilangan bulat yang keempat adalah memiliki unsur identitas. Nah,
Kalau unsur identitas untuk penjumlahan itu adalah 0. Jadi misalkan 4 ditambah 0. Jadi seperti itu bentuknya. Kalau dalam operasi perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Misalkan 7 dikali 1. Seperti itu. Bisa 8 dikali 1 dan sebagainya. Jadi perlu diingat-ingat untuk adik-adikku semuanya bahwasanya memiliki unsur identitas pada suatu bilangan bulat. Ketika penjumlahan itu adalah 0, ketika perkalian unsur identitasnya adalah 1. Seperti itu ya adik-adikku semuanya. Masuk ke poin yang kelima. Poin kelima ini adalah tertutup. Jadi misalkan suatu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat itu sendiri, seperti itu. Jadi bentuknya tetap bilangan bulat. Seperti itu ya teman-teman dan adik-adikku semuanya. Nah, sudah bisa dipahami ya sedikit banyak di sini. Selanjutnya kita masuk nih. Pasti sudah menunggu-nunggu ya bagaimana contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sangat mudah sekali. Coba pengerjaannya bisa kan ya? Jadi kalau pengerjaannya itu yang di dalam kurung itu didahulukan. Jadi misalkan seperti contoh yang pertama ini, 5 dikali 7 dikurangi 6. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. 7 dikurangi 6 berapa? Ya 1. Kemudian dikalikan 5. Berarti hasilnya sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian lanjut. Contoh yang kedua, 28 ditambah 7 dikali negatif 5. Kalau ini kan operasinya tidak ada yang dikurung. Tapi di sini ada penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, untuk operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah kuat perkalian. Jadi yang perkalian itu yang didahulukan. Jadi pengerjaannya 7 dikali negatif 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 35. Kemudian itu nanti baru ditambahkan 28. Nah, hasilnya berapa? Negatif 35 ditambah 28, hasilnya negatif 7. Ya, seperti itu. Selanjutnya masuk ke contoh yang ketiga. Sama mudahnya kok adik-adik, ya kan? Nah, di situ bisa diketahui bersama. Negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 dikurangi 1. Nah, jelas kalau bahwasanya yang di dalam kurung itu didahulukan pengerjaannya. Jadi nampak bahwa nanti negatif 18 ditambah 30 berapa? Hasilnya? Hasilnya adalah 12. Kemudian dibagi negatif 3 dikurangi 1, ya negatif 4. Berarti 12 dibagi negatif 4 sama dengan ya negatif 3. Seperti itu. Bisa ya dilihat dari sifat-sifat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang tadi ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang selanjutnya. Bisa diamati nih ada sebuah gedung, kemudian di situ suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai itu adalah 6 meter, berapa tinggi gedung tersebut tanpa sebuah atap? Jadi tidak dihitung atapnya. Karena kita cuma menghitung tinggi lantai. Jika satu lantai itu tingginya ada 6 meter. Nah, di situ diketahui dulu ya, kita jawab bersama-sama. Diketahui suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Kemudian tinggi gedung itu sendiri adalah 6 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapa sih tinggi gedung? Sebuah gedung yang terdiri dari 5 lantai tadi tanpa atap. Nah, bisa dilihat penyelesaiannya ya. Untuk menentukan tinggi gedung tersebut, dapat kita pakai dua operasi bilangan. Yang pertama penjumlahan, dan yang kedua adalah perkalian. Kalau penjumlahan berarti kita menjumlahkan tinggi masing-masing lantai. Dari lantai 1, 6, lantai 2, 6, lantai 3, tambah 6, tambah 6, tambah 6, sampai lantai kelima. Sehingga 6 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Hasilnya adalah 30, ya kan? Selanjutnya kalau kita memakai cara perkalian, berarti tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 5 lantai. Jawabannya sama, yakni 30. Seperti itu ya adik-adikku semuanya. Selanjutnya ada contoh nih satu lagi.
supaya kita semakin paham tentang materi bilangan bulat. Coba dilihat gambarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 tabung yang berwarna hijau, biru, dan merah. Kemudian di situ ada bilangan asli, bilangan cacah, dan ada bilangan negatif. Ada sebuah persoalan. Dian memiliki 3 jenis tabung dengan keterangan seperti pada gambar. Suatu hari dia memperoleh kelereng sebanyak 3 bungkus. Setiap bungkus kelereng berlabel angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika Dian ingin memasukkan setiap bungkus kelereng pada tabung yang berbeda sesuai keterangan, tabung warna apa yang akan terisi paling banyak kelereng? Coba dijelaskan adik-adik. Ya, kita upas satu persatu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah Dian ingin memasukkan setiap bungkus kelereng pada tabung yang berbeda. Nah, kalau bilangan asli tadi isinya berapa aja? Terdiri dari angka berapa saja? Ya, bilangan asli terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ya, benar sekali. Berarti pada tabung hijau itu ada 5 kelereng. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, bisa diketahui bersama ya, ada 5 kelereng. Selanjutnya kalau bilangan cacah tadi berapa? Ya, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 6 kelereng. Bilangan asli tadi atau tabung hijau ada 5 kelereng. Terus bilangan cacah atau tabung biru tadi ada 6 kelereng. Coba yang merah, labelnya bilangan negatif. Berarti angka berapa aja yang masuk? Ya, angka negatif 2 dan angka negatif 1. Ya, bisa dipahami ya adik-adikku semuanya. Ya, alhamdulillah jika ini bisa dipahami bersama. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran dan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adikku semuanya. Jangan lupa tetap kerjakan tugas-tugas adik semuanya. Bisa dilihat pada modul masing-masing, bisa dilihat pada buku pembelajaran adik-adik di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi